adik-adik, bertemu lagi dengan Kamesya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Pagi ini kakak sangat bersuka cita karena bisa menyapa adik-adik lagi di sekolah minggu online. Kalau kalian bagaimana? Pasti bersuka cita juga kan? Yuk, kita bersama-sama menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan sudah memberikan hari yang baru untuk kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan kiranya tolong kami, berikan kami hikmat, supaya kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang tadi pagi habis bangun tidur langsung bantuin mamanya beresin tempat tidur sendiri? Wah, Peter. Siapa juga yang tadi pagi dipanggil papa, diminta bantu sesuatu langsung mau menolong, gak pakai nanti-nanti dulu. Ih, hebat deh kalian semua. Dengan kalian mau membantu papa dan mama, pasti hati papa dan mama kalian menjadi sangat senang. Begitu juga dengan hati Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus sangat senang melihat kalian mau membantu orang lain. Itu artinya kita sedang melayani sesama. Kita bisa melayani dengan menggunakan segala sesuatu yang ada pada kita, baik itu tangan, mulut, dan juga kaki kita. Yuk kita nyanyikan bersama-sama, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya adik-adik, Tuhan Yesus ingin agar kita anak-anaknya selalu bisa membantu, menolong, dan melayani sesama, agar hidup kita berkenan kepadanya. Memang mungkin terkadang adik-adik merasa kesulitan ketika harus bantu mama papa, apalagi kalau lagi nonton film atau lagi main game ya di handphone. Tapi percayalah adik-adik, ketika adik-adik bisa membantu papa mama atau membantu orang lain, pasti hati adik-adik juga akan merasa senang. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan buat Tuhan selalu manise. Seperti lagu berikut ini yang mau kakak ajarkan ke adik-adik. Kalau ada yang udah tahu lagunya, yuk kita nyanyi lebih keras ya. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manise, serahkan diri ke dalam Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Bisa kan adik-adik lagunya?
Kalau udah bisa, yuk kita ulang satu kali lagi. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senange, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri telah dalam Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Firman Tuhan hari ini berjudul Filipus dipilih sebagai diaken. Adik-adik sudah pernah kedengarkah siapa Filipus itu? Atau diaken itu apa ya? Nanti kita dengar Kak Olin bercerita. Nah, sekarang siapa yang sudah tidak sabar untuk dengar ceritanya? Mari sebelumnya kita nyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Olin di ibadah online hari ini. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu kepada kami semua, hingga kami boleh bangun pagi ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, Engkau yang tolong adik-adik di tempatnya masing-masing, supaya adik-adik boleh duduk tenang, fokus mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, tolong juga Kak Olin Tuhan, Engkau yang berkati Kak Olin, supaya Kak Olin boleh bercerita seturut dengan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu gak? Selain pendeta, di gereja ada apa lagi yang melayani Tuhan Yesus? Betul adik-adik, selain ada para pendeta, di gereja juga kita mengenal yang namanya para penatua. Adik-adik tahu gak tugasnya para penatua itu apa? Yuk adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita sehingga adik-adik lebih paham, lebih mengerti apa tugas para penatua di gereja. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan tugas khusus kepada para murid-murid atau yang kita sebut para rasul, maka para murid-murid segera pergi keliling dunia untuk mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka selalu bersuka cita dan mereka selalu rindu untuk datang ke rumah ibadah untuk lebih mengenal tentang Tuhan Yesus dan bagaimana sikap hidup yang diinginkan Tuhan Yesus. Setiap para jemaat atau para orang-orang tersebut pulang dari rumah ibadah, mereka selalu pulang dengan sukacita. Tapi adik-adik, pada suatu hari, ada para jemaat yang pulang ke rumahnya mereka, tapi tidak bersukacita. Mereka merasa sedih adik-adik, karena mereka merasa kurang diperhatikan oleh para rasul. Mereka merasa para rasul kurang memperhatikan kehidupan mereka.
Adik-adik, keluhan-keluhan para jemaat akhirnya didengar juga oleh para rasul. Para rasul menyadari kalau mereka kurang memperhatikan kehidupan para jemaat. Mereka hanya mendahulukan kepentingan atau pelayanan firman Tuhan karena begitu banyaknya jemaat yang harus mereka layani. Akhirnya para rasul-rasul memutuskan kalau mereka harus dibantu oleh beberapa orang yang dapat membantu para rasul-rasul untuk melayani para jemaat. Para rasul-rasul berkumpul dan mereka memilih 7 orang dari antara jemaat-jemaat untuk melayani jemaat, dan tugas mereka adalah melayani jemaat di sekitar mereka, melayani jemaat yang sakit, dan mendoakan para jemaat-jemaat yang membutuhkan dukungan doa. Dari beberapa orang tersebut, ada yang namanya Filipus. Filipus dengan semangat, dengan sukacita melayani para jemaat. Dia selalu datang ke jemaat-jemaat di sekitarnya untuk memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Dan dia juga selalu dengan semangat memperhatikan para jemaat yang sedang sakit. Dia akan selalu datang untuk mendoakan para jemaat yang sakit dan bercerita kalau Tuhan Yesus yang telah dikenal oleh para jemaat akan menyembuhkan jemaat-jemaat yang sakit apabila para jemaat mau berdoa dan percaya pada Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah para rasul membentuk tim khusus tersebut, akhirnya pelayanan kepada jemaat lebih maksimal. Para rasul konsentrasi untuk memberitakan Injil firman Tuhan, dan tim khusus yang dibentuk oleh para rasul itu, termasuk diantaranya Filipus, bertugas untuk melayani jemaat di sekitar mereka, untuk mendoakan para jemaat yang sedang sakit, dan mendatangi jemaat-jemaat yang butuh bantuan, serta membagikan makanan-makanan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan makanan. Nah, adik-adik, di gereja kita juga ada tuh yang namanya penatua. Tugas para penatua sama seperti tugas tim khusus yang dibentuk oleh para rasul. Para penatua-penatua yang ada di jemaat kita, yang ada di gereja kita, mereka dipilih oleh para jemaat untuk membantu para pendeta melayani jemaat-jemaat di sekitar mereka. Para penatua-penatua itu akan mendatangi bila ada jemaat yang sakit. Para penatua-penatua juga akan datang untuk mendoakan jemaat-jemaat yang butuh dukungan doa, sehingga semua jemaat-jemaat yang ada merasa terlayani. Nah, tugas para pendeta dan penatua itu sama pentingnya adik-adik. Mereka sama-sama bertugas untuk melayani Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian mau gak ikut serta dalam tugas pelayanan untuk melayani Tuhan Yesus? Kakak yakin adik-adik juga pasti mau melayani Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya ya? Nah, adik-adik, karena kita masih kecil, kita tetap bisa melayani Tuhan Yesus. Caranya, kita bisa menolong teman-teman kita yang sedang kesulitan, yang membutuhkan bantuan kita. Misalnya ada teman kita yang kelaparan atau tidak membawa makan, kita bisa berbagi kepada mereka. Atau kalau ada saudara atau teman-teman adik-adik yang sakit, adik-adik juga bisa mendoakannya supaya teman adik-adik itu bisa segera sembuh dan percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Adik-adik mau ya untuk menjadi pelayan Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus walau adik-adik masih kecil. Kakak yakin dengan pertolongan dari Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, adik-adik dimampukan Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus di sekitar adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini berasal dari Kolose 3 ayat 17. Kakak ulangi ya, Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita ulangi ya adik-adik. Kolose 3 ayat 17.
segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, cerita hari ini selesai. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan cerita tentang tugas penatua yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami juga rindu Tuhan untuk boleh melayani-Mu Tuhan, untuk melayani Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh menolong teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan, kami boleh mendoakan teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami yakin Tuhan, dengan pertolongan-Mu, kami boleh menjadi anak-Mu, anak-anak Tuhan Yesus yang melayani Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami di kehidupan kami selanjutnya, di tengah suasana wabah COVID. Tolong kami Tuhan, jauhkan kami dari penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekian cerita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.